One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rusli, kita berjumpa lagi di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Bagaimana kabar, Bung? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bung Rusli, minggu ini Liga Inggris akan menyajikan big match antara Arsenal dan Manchester United. Bung Rusli, Manchester United pasti akan berusaha untuk tetap menjaga jarak dengan pemimpin klasmen saat ini, yaitu Manchester City. Sementara pihak tuan rumah Arsenal akan berusaha untuk tetap terus menang untuk menjaga persaingan di papan atas. Bagaimana kira-kira Bung Rusli melihat persaingan antara peluang kedua tim ini nantinya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pekan ini adalah salah satu pekan yang sangat menarik untuk kita tonton sebagai penggila bola, sebagai pecinta bola, khususnya Liga Inggris. Salah satu pertandingan yang sangat dinanti-nanti kalangan penggemar sepak bola adalah antara Arsenal dengan Manchester United. Dari awal saya katakan bahwa persaingan antara Arsenal dengan Manchester ini akan berjalan sangat sengit. Kenapa? Pastinya kedua tim ini sama-sama ngotot untuk memenangkan pertarungan. Kenapa? Yang pertama, Manchester United dia bertindak sebagai tim tamu, dia akan mati-matian untuk memenangkan pertarungan ini. Kenapa? Supaya dia bisa menjaga jarak dari pemimpin klasmen yang ada sekarang ini, di mana kita katakan bahwa Manchester City sekarang menjadi puncak klasmen. Kalau Manchester United kalah atau seri, maka jarak antara City dengan MU ini akan semakin melebar. Jadi itulah kenapa saya prediksi bahwa Manchester United akan mati-matian untuk menjadi pemenang pada laga kali ini. Yang selanjutnya, begitu juga dengan Arsenal. Arsenal pasti tidak mau malu di kandangnya sendiri. Biasanya Arsenal ini terkenal dengan jago kandang, raja kandang. Karena dia selalu mendapatkan kemenangan di kandang sendiri. Makanya sang pelatih Mikel Arteta akan memasang pemain andalannya untuk meredam kecepatan daripada pemain dari MU itu sendiri. Arsenal memiliki banyak pemain yang bisa bertarung baik dia di lini tengah maupun di lini depan. Ya, Bung Rusli, kalau kita lihat performa dari Arsenal sendiri beberapa pekan terakhir ini cenderung meningkat. Sementara Manchester United pada minggu kemarin menelan kekalahan. Kira-kira menurut Anda siapa pemain-pemain yang akan diterjunkan oleh kedua tim? Pastinya bahwa Arsenal akan memainkan purpose-nya andalannya, yaitu 4-2-3-1. Dia akan 4 di belakang, 2 dan 1 di depannya. Ini kenapa? Karena dengan pola yang seperti ini Arsenal biasanya memetik kemenangan yang kemenangan dengan memakai pola 4-2-3-1. Pola inilah yang sering dipakai Arsenal untuk mendapatkan poin 3. Berbicara dengan pemain, Arsenal memiliki banyak pemain yang bisa diandalkan. Yang pertama adalah salah satu pemain yang sangat ketajaman daripada Arsenal itu Lacazette. Lacazette ini memiliki tren positif beberapa pekan ini. Peranan daripada Lacazette ini sangat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap kemenangan yang diraih oleh Arsenal. Cuma salah satu permasalahan yang terjadi di Arsenal sekarang ini ya adalah kebugaran dari tim dari Aubameyang. Aubameyang ini
ya Aubameyang ya, Aubameyang ini terkenal dengan pencetak gol yang di Arsenal. Dialah berpasangan antara dan berpasangan dengan Lacazette dengan Aubameyang merupakan satu penyerang yang sangat berbahaya di Liga Inggris ini. Tapi sayangnya Aubameyang ini masih diragukan apakah dia tampil atau tidak. Ya, kalau dia memang akan tampil, saya kira suatu modal berharga untuk Arsenal untuk memenangkan pertandingan pada kali ini. Ya, Bung Rusli, kira-kira kalau kita melihat apa kira-kira kelemahan di antara kedua tim ini? Ya, saya kira salah satu kelemahan dari tim ini yang pertama saya membaca dari grafik dari Arsenal dulu. Arsenal ini salah satu kelemahan dari banyaknya seringnya pemain-pemain mengalami cedera. Ini berarti bahwa pelatih fisik mereka itu kurang bekerja secara maksimal. Dia belum mengetahui atau tidak mengetahui layaknya apakah dia pemain dipasang atau diistirahatkan atau bagaimana. Inilah yang menyebabkan sehingga Arsenal ini terkadang tidak menghasilkan poin yang sangat poin karena terkadang ada pemainnya cedera ada pemain andalannya sehingga dia terkadang tidak mendapatkan poin atau bahkan dia seri, bahkan bisa saja dia kalah. Inilah salah satu kelemahan yang saya mengamati dari performa Arsenal itu. Yang kedua, MU ya di lain sisi MU ini salah satu kelemahan yang dia miliki karena tidak konsistennya dari permainan utamanya pemain tengah, yaitu adalah Pogba ini sering salah satu pemain yang memang yang saya anggap sebagai sering dikatakan fenomenal. Kenapa? Di pertandingan yang lalu dia tampil maksimal, tapi belakangan ini dia tidak terlalu maksimal tampil. Ini juga menjadi PR dari pelatih dari MU itu sendiri. Dia harus meyakinkan kepada atau membentuk kemampuan dari Paul Pogba ini sendiri. Padahal kalau kita melihat bahwa Paul Pogba ini di Prancis, di negaranya dia kan lebih, kalau dia antar negara itu sangat memberi kontribusi terhadap timnya. Ya, selain itu saya juga perlu antara di MU ini ya salah satu pemain yang sering sering bermasalah adalah Rashford ini. Ya, Rashford. Dia saya melihat bahwa dia nanti dikasih masuk pada babak kedua. Ya, padahal seharusnya kalau Rashford ini diturunkan ya biasanya dia bisa memberikan kontribusi atau ancaman terhadap lawan. Ya, saya kira mungkin itu. Berdasarkan analisis dari statistik performa dari kedua tim ini, kira-kira prediksinya bagaimana ini, Bung? Ya, saya kira kalau secara matematis dan berdasarkan dengan data-data ya atau indikator-indikator yang dalam persepak bolaan, ya saya melihat bahwa ini akan menghasilkan ya mungkin boleh saya prediksi bahwa seri ya mungkin seri bisa seri antara Arsenal dengan MU ini. Kenapa? Di lain sisi MU akan menurunkan pemain atau skuad terbaiknya. Sementara Arsenal ini dia meskipun dia bertindak sebagai tuan rumah, namun ada pemain kunci yang diragukan untuk tampil. Ya. Saya kira mungkin gitu. Kalau kita melihat di putaran pertama Liga Inggris, ketika pertandingan antara Manchester United vs Arsenal, ketika MU jadi tuan rumah, Arsenal berhasil mengalahkan 1-0 ya kepada MU. Ini kemungkinannya apakah
Arsenal, saya yakin dia akan sangat percaya diri ya untuk menghadapi MU. Bagaimana kira-kira? Ya, memang saya kira pada saat pertemuan itu salah satu yang jadi bermasalah pada saat itu adalah penyerangan. Ya, pemain masih sangat kurang penyerang daripada MU itu sendiri. Namun sekarang dengan datangnya Cavani dari PSG, saya kira menjadi modal besar untuk menjadi pemain menjadi pengubah atau mencetak gol pada kali ini, dan insyaallah akan datang. Inilah salah satu perbedaan antara musim lalu MU musim lalu dengan sekarang. Sekarang ini sudah memiliki duet maut antara Cavani, Rashford dan dibantu oleh Pogba. Ya, kalau Pogba akan tampil maksimal. Saya kira sementara sedangkan dari Arsenal itu sendiri, Arsenal seperti kita ketahui bahwa di Arsenal ini juga memiliki salah satu pemain yang sangat petarung adalah Saka. Saka ini berduel di atas, duel dengan pemain itu sangat lebih kuat kalau dia berduel. Jadi ini adalah modal juga dari Arsenal untuk bagaimana mendapatkan hasil maksimal pada kali ini. Ya, kalau kita lihat baru-baru ini Arsenal mendatangkan beberapa pemain baru. Kira-kira bagaimana potensinya? Apakah pemain baru ini akan diterjunkan oleh Mikel Arteta atau bagaimana, Bung? Saya kira biasanya kebiasaan pelatih itu kalau dia mendatangkan baru-baru transfer itu dia belum belum berani untuk memasang pemain itu tersebut. Kenapa? Karena apalagi kan ini kan laga secara gengsi antara Arsenal dengan MU. Ya, ini kalau memang Arsenal Mikel Arteta memasang ini, saya kira ini adalah presiden buruk ya buat dia. Kenapa? Apalagi yang dilawan adalah MU. Adalah MU yang memiliki syarat pengalaman dan pemain yang bisa pendobrak untuk pertahanan mereka. Ya. Kalau kita berbicara skor, kira-kira skornya berapa ini, Bung Rusli? Ya, saya sih tadi saya bilang mungkin imbang ya. Imbang ya? Imbang 1-1, 2-2 atau bagaimana, Bung? Saya sih mungkin prediksi kalau namanya prediksi kalaupun misalkan imbang mungkin 2-2 lah. 2-2. Ya. Pemirsa, demikianlah perbincangan singkat kita terkait dengan big match antara Arsenal dengan Manchester United yang akan disajikan pada pekan 21 Liga Inggris minggu ini. Mudah-mudahan prediksi daripada Coach Rusli akan terbukti dan kita akan melihat ketajaman daripada analisis daripada coach kita. Saya kira cukup pemirsa jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.